mentalnya sedang kacau. Pada akhirnya, Diana memutuskan untuk tidak ikut makan malam dan berniat pergi ke rumah lamanya. Dalam perjalanan menuju ke lantai bawah, Diana terus berhalusinasi seolah dirinya adalah Anne Boleyn. Sesampainya di lantai bawah, Diana langsung meminta pengawal untuk memberikannya sepasang sepatu dan senter. Dan Diana pun langsung pergi ke rumah lamanya di seberang bukit yang gak jauh dari Sandringham. Pengawal yang merasa ini tidak beres langsung melaporkan hal ini ke Gregory yang berada di ruang makan. Namun kali ini Gregory membiarkannya dengan alasan itu adalah hak Diana untuk pulang ke rumah lamanya. Sesampainya di Park House yang terlihat menyeramkan dari luar, Diana tetap memaksakan diri untuk masuk. Di dalam, Diana melihat-lihat sebentar ke sekelilingnya. Sampai akhirnya ia mulai menaiki anak tangga yang mulai rapuh menuju lantai 2. Diana hampir terpleset, membuat senternya jatuh ke bawah. Meskipun begitu, Diana tetap melanjutkan ke atas meskipun tanpa senter. Setelah berhasil menapaki puncak tangga, Diana langsung menuju kamarnya dulu dan menangisi kehidupannya yang penuh beban. Puas menangis, Diana berniat melakukan percobaan bunuh diri dengan membiarkan dirinya terjatuh di tangga. Namun tiba-tiba arwah Anne Boleyn muncul dan memberitahu bahwa dulu juga suaminya memberikan kalung yang sama dengan yang dipakai selingkuhan suaminya. Boleyn mendorong Diana untuk melepaskan kalung mutiara yang membelenggu itu. Diana lalu membayangkan dirinya menari-nari dengan riang gembira, membayangkan anak-anaknya, dan membayangkan kebebasan. Semua itu membuat dia berani melepas kalung mutiara itu dari lehernya, dan begitulah, Diana menjadi lebih merasakan kebebasan. Keesokan harinya, entah bagaimana, Maggie kembali ditugaskan untuk menjadi juru rias pribadi Diana. Diana senang dan pergi ke pantai bersama Maggie untuk refreshing gitu. Di sana, Maggie mengungkapkan bahwa Charles kembali menugaskannya karena merasa Diana butuh seseorang untuk diajak bicara. Diana lalu curhat soal masa depannya, soal julukan apa yang nanti orang sematkan kepadanya ketika dia sudah lama wafat nanti. Diana juga menanyakan soal kabar yang mengatakan bahwa Maggie sempat bilang ke semua orang kalau Diana sedang tertekan, yang mana bagi Diana ini mengecewakan. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Maggie mengakui satu hal, bahwa dia sebetulnya mencintai Diana. Diana terkejut mendengar hal ini, tapi juga terhibur, karena Maggie mengatakan hal ini sambil bercanda. Benar atau tidak, setidaknya Maggie membuat Diana tertawa lepas. Scene selanjutnya memperlihatkan Diana yang berlari-larian bersama Maggie, melupakan sejenak beban hidupnya, dan berusaha untuk sedikit lebih menikmati kebebasan ini. Sementara itu, Elizabeth II, Charles beserta kedua putranya dan rombongan pergi menuju tempat berburu. Berburu adalah tradisi kerajaan yang dilakukan pada hari setelah Natal setiap tahun. Di saat yang bersamaan, Diana meminggirkan mobilnya di tempat masa kecilnya. Diana meminta Maggie untuk nanti memarkirkan mobilnya di parkiran staf kerajaan. Diana lalu memberitahukan rencananya untuk menginterupsi kegiatan berburu yang melibatkan anak-anaknya. Walaupun tidak begitu mengerti, Maggie mendengarkan. Diana juga bercerita kalau dia tuh suka hal-hal yang sederhana dan biasa. Dia suka barang-barang kelas menengah dan dia suka makanan cepat saji. Singkat cerita, Diana pun pergi. Namun sebelum itu ia pergi dulu menuju orang-orangan sawah dan memakaikannya salah satu pakaian Diana. Metafora lain yang boleh kalian tafsirkan sendiri di kolom komentar ya. Scene kemudian berganti, menunjukkan perburuan burung pegar yang sudah dimulai. Di saat yang bersamaan, Diana sampai di sana. Ia berjalan dari sisi yang lain menuju tempat burung-burung terjatuh. Diana yang berdiri di tengah-tengah area tembak membuat semua orang terkejut dan menghentikan kegiatan perburuan. Diana mengancam tidak akan beranjak dari posisinya sekarang sebelum William dan Harry menghampirinya. Gregory berniat untuk intervensi, namun di luar dugaan, Charles mengizinkan anak-anaknya untuk menghampiri ibunya. Seraya Diana, William, dan Harry pergi, Ratu Elizabeth II dan Charles cuma bisa terdiam dan tak bisa berkata apa-apa.
Diana kemudian mengajak anak-anaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Sebelum pergi, Diana menemukan sebuah surat dari Maggie yang bertuliskan, Diana tersenyum dan setelahnya pergi, meninggalkan Sandringham beserta isinya. Ternyata, Diana mengajak William dan Harry pergi ke London dan makan ayam KFC. Sebuah kesenangan orang normal yang didambakan William dan Harry kecil. Dengan pemandangan jembatan London, Diana dan anak-anaknya menikmati waktu mereka di luar aktivitas kerajaan yang kaku dan melelahkan. Film diakhiri dengan close-up wajah Diana yang menunjukkan perasaan lega, namun juga menunjukkan perasaan sedih. Karena mungkin setelah ini, semuanya masih belum benar-benar berakhir. Dan film pun selesai.